Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dari Gundaraj atau Aadista 2008 merupakan film India Telugu yang diperankan oleh Nitin sebagai Jagan dan Kajal Agarwal sebagai Nanda. Sebelum lanjut, Mimin mau sapa dulu penonton yang belum disenggol sama Mimin nih. Ada Kak Intan dari Jakarta, Ratna dari Sungai Lilin, User Palembang, Deli Tasik, Gorpa Pangandaran, Ebes Timor-Leste, dan Alvin Barokah dari Bogor. Buat yang udah pernah nonton boleh skip, dan yang penasaran yuk langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film terlihat Jagan yang menghajar beberapa orang di sebuah perayaan ulang tahun. Tanpa tahu alasannya, Nanda pun memarahi Jagan sampai dirinya tercebur ke kolam. Setelah polisi datang, Nanda melaporkan Jagan ke kantor polisi. Alhasil, Jagan pun ditangkap dan diinterogasi. Nanda sangat bangga mempolisikan Jagan, namun teman-teman memarahinya. Takutnya, Jagan adalah penjahat yang bisa kapan saja melukai Nanda untuk balas dendam. Nanda pun jadi ketakutan. Sedangkan Jagan, dia diinterogasi. Alasan mengapa Jagan memukuli beberapa pria itu. Jagan bilang karena pria itu sedang merencanakan hal untuk melukai seorang wanita. Polisi tetap menganggap Jagan salah, namun karena latar belakang Jagan adalah putra Lion Rajendra, salah satu pengusahawan tersukses di India, polisi pun melepaskannya. Karena bebas, Jagan pun langsung goyang ngotorin celananya. Inilah Lion Rajendra, bapak dari 3 anak yang punya sifat tegas dan disiplin. Jagan sangat berbanding terbalik dengan kedua saudaranya. Dia celengean dan tak menyukai peraturan bapaknya. Ditambah lagi dari lulus kuliah 2 tahun yang lalu, Jagan masih suka nganggur, tak memikirkan masa depannya. Lanjut cerita, Nanda ketakutan melihat Jagan menghampirinya di lingkungan kampus. Jagan tiba-tiba mencium dan tak melepaskannya, sampai diangkat banyak orang dan membuat kemacetan kota. Untung itu hanya mimpi buruk Nanda. Namun kasus kemarin memberikan dampak buruk dalam sikap Nanda. Terbukti saat dia tak sengaja bertemu dengan Jagan di jalan. Nanda mengira Jagan hendak membunuhnya. Pokoknya setiap Nanda bertemu Jagan, dia merasa Jagan berusaha melukainya. Dan Jagan merasa Nanda wanita yang gila. Besoknya Jagan pergi ke kampus untuk menggoda Nanda. Jagan bilang mencintai Nanda dan menyuruh Nanda tak buru-buru memberinya jawaban. Namun Nanda akhirnya membuka hati untuk Jagan setelah ia melihat Jagan menampar seorang dengan alasan paman itu telah melecehkan seseorang. Padahal paman itu adalah paman kandung Jagan yang sengaja ia tampar demi menarik perhatian Nanda. Bahkan Nanda meminta Jagan mengantarnya pulang. Jagan sengaja memainkan gas agar tubuh Nanda menempelnya. Meski begitu, Nanda malah ketagihan. Scene lalu beralih memperlihatkan Bhavani Sangkar, seorang MLA setempat yang mendapat protesan warga karena perusahaannya mengolah pabrik tembakau menjadi rokok yang bisa membunuh jutaan manusia. Bhavani sangat konyol, dia balik marah dan tak pandang bulu, memukul semua orang yang berani memprotesnya. Kelakuan Bhavani membuatnya dipanggil petinggi partai. Mereka malu dengan kelakuan Bhavani yang memukuli pedemo. Bhavani balik marah dengan gemoy, dia memukuli rekan partainya sendiri tanpa ampun. Sampai di rumah, Bhavani yang gemoy ini masih marah. Dia mendapat teguran dari si M di telepon. Namun bisnis tembakau adalah bisnis terbesarnya. Ia bisa kaya dan membayar suap untuk aparat negara dan membeli banyak tanah ya karena tembakau. Jadi dia tak mau menutupnya. Di sisi lain terlihat polisi menyambut kedatangan 2 pengusahawan yang saling bersaing dalam tender. Mereka adalah Lion Rajendran dan Ragunat. Sedangkan ini Calapati Rao, penasehat bisnis kedua pengusaha ini. Ragunat berteman dengan Bhavani. Bhavani akan membantu Ragunat memenangkan tender, asal Ragu mau mengelola bisnis tembakau miliknya. Ragunat pun setuju. Di rumah Jagan mengacau diskusi Calapati yang sedang mengeluhkan tender kedua temannya. Raffi memarahi adiknya yang tak sopan, namun herannya Jagan malah tahu semua tentang perusahaan ayahnya. Baik Rajendran maupun Ragunat akan kebingungan karena mereka sama-sama menyuap petugas yang sama. Itu malah memberi peluang bagi orang ketiga untuk memenangkan tender dan menyaingi 2 perusahaan besar yang saling bersaing ini.
Bayangkan, jika dua perusahaan ini bekerja sama dan berkembang, pasti akan menjadi raksasa dan sulit disaingi. Calapati takjub dengan pemikiran Jagan. Ia menjelaskan masukan Jagan pada Rajendran untuk bekerja sama dengan Ragunat. Rajendran merasa ragu dan menyepelekan saran Jagan. Begitupun Ragunat enggan bekerja sama dengan musuhnya sendiri. Namun demi kemajuan perusahaan, mereka akhirnya setuju dan melakukan kesepakatan bersama di kantor baru mereka. Di sisi lain, Nanda akhirnya merasakan cinta untuk Jagan. Dia memutuskan akan menerima cinta Jagan dan menyuruh sahabatnya menghubungi Jagan, juga menemuinya di taman kota. Siangnya, Jagan pergi ke taman kota menemui Nanda yang sudah menunggunya. Namun di jalan dia malah melihat Shruti hendak terjun ke sungai untuk mengakhiri hidupnya. Jagan menolong dan HP-nya pun tenggelam. Shruti memberitahu alasan ia mengakhiri hidupnya. Dia tengah hamil 3 bulan, dan ayah bayi tak mau tanggung jawab. Jika Shruti tak mati, maka reputasinya akan hancur. Sedangkan ayah jabang bayi akan pergi ke London. Dia adalah putra Bhavani Sankar, orang paling berpengaruh di kota ini. Namun Jagan berjanji akan membuat ayah jabang bayi menikahi Shruti di depan Bhavani gemoy itu. Jagan segera pergi ke bandara dan mengambil buku paspor milik Tiwari. Tiwari dan anak buahnya segera mengejar Jagan. Sedangkan Nanda resah menunggu Jagan di taman. Jagan menghentikan mereka di sebuah gedung kosong. Jagan meminta Tiwari menikahi Shruti, wanita yang sudah ia hamili. Tiwari bilang, kalau semua gadis yang aku hamili harus kunikahi, maka akan ada 1000 istri dan harus menyetok banyak tisu magic. Karena tak mau tanggung jawab, Jagan pun menghajar anak buah Tiwari. Dan membuat Tiwari tak sadarkan diri. Jagan juga mengancam akan membunuh anak buah yang tersisa jika mereka melaporkannya pada Bhavani. Jagan segera ke taman kota, namun Nanda sudah tak ada di sana. Nanda juga tak ada di asrama, dan Jagan meminta alamatnya. Tetapi alamat itu palsu, seperti lagunya Ayu Ting Ting. Shruti juga bingung, kenapa bisa alamat yang diberikan Nanda itu palsu. Meski berteman lama, Shruti juga belum pernah main ke rumah Nanda sih. Di saat yang sama, Bhavani dengan gemoy berlari menuju anaknya yang koma. Dia sangat marah dan ingin tahu siapa yang berani membuat anaknya seperti ini. Namun dokter menyuruhnya tenang sampai Tiwari sadar. Hanya dengan begitu, Bhavani akan tahu siapa pelakunya. Sedangkan di rumah Rajendran, keluarga tengah membahas perjodohan Jagan dengan putri Ragunat. Mendengar itu, Jagan tak terima. Seharusnya ayah bertanya padanya dulu sebelum mengambil keputusan. Sedangkan Jagan sudah memiliki gadis yang ia cintai. Ibu terkejut, namun ia sudah terlanjur janji dengan keluarga Ragunat. Selain itu, perjodohan ini dilakukan demi mempererat hubungan perusahaan antar keduanya. Ibu merasa tak enak hati, tapi ia ingin Ragunat ikut pergi ke aliansinya melihat gadis. Jika Jagan tak menyukainya, ia berhak menolaknya. Saat di rumah Ragunat, Jagan terlihat murung. Namun setelah ia melihat bahwa putri Ragunat adalah Nanda, Jagan pun menjadi bersemangat dan bilang menyukainya. Namun tidak dengan Nanda, dia belum memberi jawaban dan ingin berbicara berdua karena Jagan tak menepati janji untuk menemuinya kemarin. Nanda kira Jagan sengaja tak menemuinya karena menerima aliansi perjodohan dari wanita lain. Secara Jagan kan belum tahu kalau Nanda ini putri Ragunat. Jagan masih sabar. Baginya ini hanya kesenjangan komunikasi semata. Namun Nanda menyuruhnya membatalkan perjodohan ini. Jagan marah. Nanda selalu bicara omong kosong dan salah mengartikan dirinya. Dia juga enggan menikahi gadis yang cerewet seperti dia. Namun payahnya, keluarga mengira mereka berdua telah sepakat dan melangsungkan pertukaran daun sirih, yang artinya perjodohan ini telah diterima dan diresmikan. Esoknya Nanda ke toko sari bersama Ibu Jagan. Ibu Jagan kira Shruti kurang suka sari yang ia pilihkan karena harganya kurang mahal. Siti, ibu tiri Nanda bilang sering memanjakan Nanda sejak kecil, sehingga Ibu Jagan memesan sari yang mahal. Nanda bukan gadis yang suka menghamburkan uang, ia justru memilih sari yang paling murah. Sampai di rumah, Siti marah-marah karena Nanda memilih sari yang murah. Nanda sengaja milih yang paling murah untuk menyadarkan status Siti yang rendahan. Siti semakin geram, ia akan melakukan balas dendam. Saat keluar, Nanda malah menemukan Shruti yang telah lama menghilang. Shruti meminta Nanda berhenti mengkhawatirkannya. Shruti bilang Nanda sangat beruntung memiliki pasangan seperti Jagan. Namun sebenarnya hubungan itu sudah berakhir karena Jagan tak datang saat dia memanggil dan malah menghadiri aliansi dari wanita lain. Shruti merasa bersalah. Dia pun menjelaskan mengapa Jagan tak pergi menemuinya,
karena menyelamatkan Sruti yang hendak mengakhiri hidupnya. Jagan adalah pria sejati yang menjaga rahasianya, namun Sruti tak sengaja menciptakan kepahitan di antara mereka. Sruti harap Nanda segera memperbaiki hubungan mereka. Namun, saat Nanda menemui Jagan, dia mendengar Jagan berbicara dengan paman menjelek-jelekan Nanda. Katanya wajah Nanda seperti labu, matanya seperti kentang. Jagan beruntung bisa terhindar wanita sayuran itu. Nanda yang marah pun melabrak Jagan. Ia kira setelah mendengar pengakuan Sruti, ia salah memahami Jagan. Ternyata Jagan memang benar-benar tak menyukainya. Jagan berusaha menjelaskan kesalahpahaman itu, namun lagi-lagi Nanda tak mau mendengarnya. Cerita berlanjut di kantor perusahaan. Ragunat memperlihatkan sifat aslinya. Ia memiliki satu produk yang akan dimasukkan ke dalam daftar perusahaan mereka. Produk itu adalah tembakau yang dititipkan Bhavani terhadapnya. Produk ini akan memberi mereka keuntungan yang lebih banyak. Rajendra tentu menolak. Meski menghasilkan banyak uang, namun itu membahayakan banyak orang. Tembakau menyebabkan banyak penyakit kronis. Tapi Dewan bilang, mereka juga akan membuka rumah sakit dan toko obat untuk menanganinya. Rajendra tetap menolak. Selama ini produknya sangat dipercaya masyarakat dan tak akan mengkhianati kepercayaan itu. Ragunat justru menggunakan kepercayaan masyarakat itu atas nama Rajendran. Sayangnya para dewan direksi lebih banyak yang memihak Ragunat demi keuntungan yang lebih banyak. Ragunat bilang, jika dewan lebih banyak yang memilihnya, itu artinya produk itu bisa masuk dalam perusahaan mereka. Ragu memberinya waktu untuk berpikir kembali dalam sehari ke depan. Rajendran pulang. Ia sakit hati melihat bawahannya yang mengkhianati suaranya demi uang. Halo, ఎవరు? Lalu dokter pribadi Rajendran menelpon Jagan agar segera menemuinya. Setelah bertemu, dokter menjelaskan, ayah Jagan adalah seorang laki-laki yang bekerja keras dan bertanggung jawab. Ia mendirikan perusahaannya dengan penuh kejujuran hingga mencapai titik di mana masyarakat mempercayai produknya. Namun sesuatu telah membuatnya tegang. Jika keterusan, Rajendran bisa terkena serangan jantung yang mematikan. Meski terlihat tidak akur dengan Jagan, Ragunat sangat memikirkan masa depannya. Jadi dokter meminta Jagan untuk mengalah agar ayahnya tak kembali tegang dan nyawanya terselamatkan. Jagan menangis. Meski ia sering mendebat ayahnya, bukan berarti ia tak mencintai ayahnya. Jagan berjanji akan melakukan apapun demi ayahnya bisa hidup lebih lama, mengenai kondisi ayahnya. Kini, Jagan berperilaku lebih manis dari biasanya. Itu karena ia menyuruh ibunya merayu ayah untuk memasukkannya ke kantor agar Rajendran bisa beristirahat. Namun Rajendran belum melihat potensi Jagan. Rajendran takut kehilangan martabatnya jika mempekerjakan anaknya yang ceroboh itu. Jadi dia tak setuju. Di kantor, Bhavani gemoy menelpon Rajendran. Dia mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Rajendran jika ia tak menyepakati bisnis tembakau yang diajukan Ragunat terhadapnya. Rajendran tak menanggapi omong kosong Bhavani dan mematikannya. Di rumah, Rajendran memberitahu istrinya bahwa Ragu bekerja sama dengan Bhavani untuk mengacau bisnisnya. Ragu menekan semua dewan direksi untuk menerima bisnis tembakaunya. Mendengar itu, Jagan tak bisa tinggal diam. Dia menelpon semua dewan direksi, memberitahukan kelemahan mereka, sehingga mereka ketakutan dan berjanji akan menolak bisnis tembakau milik Ragunat. Sehingga saat kembali meeting, Ragunat dengan pede menyuruh Rajendran menyetujui idenya karena mayoritas dewan memberikan suara terhadapnya. Namun, semua dewan berbalik menolaknya. Kata mereka, kesehatan masyarakat lebih penting dari sekedar uang. Mereka bisa mencarinya dalam bisnis yang lain. Rajendran menjadi full senyum, sedangkan Ragunat yang kecewa pun menjadi emosional. Karena itu, Bhavani memarahi anteknya yang juga menjabat sebagai dewan direksi. Mereka beralasan karena seorang telah menelpon dan mengancam mereka. Bhavani tak percaya hingga pemilik kuartel datang memberitahunya. Seorang pemuda menelpon mereka dan menjatuhkan kartu pengenal. Ragunat meminta waktu 24 jam untuk menyelesaikan masalah ini. Sedangkan di rumah, Rajendran bersyukur dewan direksi balik memberikan suara terhadapnya, sehingga Ragupati tak bisa lagi membuka bisnis tembakau di perusahaan mereka. Ibu keceplosan menyuruh ayah berterima kasih ke Jagan. Berkat Jagan yang mengancam para dewan, akhirnya rencana jahat Ragu berhasil digagalkan. Raffi memarahi adiknya, namun Jagan tak bisa tinggal diam. Rajendran artinya kepercayaan, sedangkan bawahan ayahnya menjual kepercayaannya pada orang lain, dan Jagan tak bisa tinggal diam. Jagan akan melakukan apapun asal ayahnya bahagia. Jika Jagan melakukan kesalahan, dia juga siap menerima hukumannya. Ayah justru yang meminta maaf.
Selama ini dia hanya melihat kesalahan Jagan, tanpa mempertimbangkan pikirannya. Mulai sekarang ayah berjanji akan selalu menghargai Jagan. Bersama putranya, Rajendran datang ke rumah Raghunat. Rajendran meminta Raghu memaklumi kelakuan Jagan. Lagi pula Raghu juga bersalah. Raghu merasa terhina di depan para dewan dan mengklaim Rajendran telah tega menikamnya dari belakang. Perdebatan ini tak ada habisnya, bahkan mereka juga sepakat menghentikan kerjasama perusahaan dan pertunangan anak mereka. Jagan melindungi ayahnya dan menekan Raghu untuk minta maaf. Rajendra kira ia memaksa Jagan menikah dengan Nanda. Jadi ayah meminta Jagan memutuskan pertunangannya dengan Nanda. Jagan pun menyetujuinya. Nanda yang mendengar semuanya pun sangat kecewa. Bhavani menagih janji keputusan Raghu mengenai kelakuan Jagan. Raghu bilang, ia sudah tak memiliki hubungan apapun dengan Rajendran. Jadi Bhavani gemoy, bebas memutuskannya. Lanjut cerita, Bhavani merayakan Tiwari yang telah sadar penuh setelah koma. Tiwari menyebut Jaganlah pelaku yang telah membuatnya koma. Si gemoy pun kaget. Dia segera ke rumah Rajendra untuk membalas dendam. Jagan muncul dan Bhavani menyuruh anak buahnya segera mukul Jagan. Tapi mereka tak ada yang berani. Jagan lalu berkata, "Hei Pak Tua kelahiran tahun 40-an yang punya penyakit asam urat, asam lambung, encok, pegalinu, dan diabetes. Aku bisa memukulmu di depan istrimu. Pulanglah segera dan tingkatkan keamanan rumahmu sebelum aku datang dan merubah bentuk tubuhmu yang gemoy ini menjadi keripik." Bhavani tak takut dan akan menunggunya. Bhavani menunggu Jagan datang ke rumahnya. Narti sudah mengantuk dan ingin tidur. Tapi Bhavani melarangnya karena Jagan bilang akan memukulnya di depan Narti. Karena tak kunjung datang, Bhavani menelpon Jagan. Jagan sudah ngantuk berat, dia mengubah suaranya seperti pembantu wanita. Bhavani menyuruhnya membangunkan Jagan sebelum seluruh keluarganya mati. Jagan tak mau dengar. Bhavani lalu melakukan ritual tabur bubuk kematian Vrindavan. Dia juga menyuruh anteknya segera menghubungi polisi untuk menyiapkan surat jaminan karena bentar lagi Bhavani akan membunuh putra Rajendran. Dia juga ingin media dan pers mengetahuinya. Namun sebelum itu terjadi, Bhavani sudah viral duluan. Media memberitakan dirinya telah dipukul oleh Jagan, putra Rajendran. Bhavani segera ke ruang DCP untuk menyangkal laporan Jagan. Jagan tak pernah memukulnya sekalipun, namun Jagan akan menyerahkan diri ke polisi karena dia sudah memukuli Bhavani. DCP jadi bingung, tapi ia percaya pernyataan Jagan yang sudah memukuli Bhavani. Bhavani jadi stres, itu sangat mencoreng nama baiknya jika benar dipukuli oleh anak kecil. TV terus memberitakan Bhavani yang dipukul Jagan, sehingga menyebabkan kekacauan publik yang menanyakan kebenaran cerita tersebut. Bhavani tak ingin Jagan dipenjara. Jika itu terjadi, Bhavani akan terkena lemah karena Jagan. Jadi DCP melepaskan Jagan. Di luar keadaan semakin kacau, Bhavani kembali kebingungan dan keluar dari mobilnya. Media pun menghujaninya banyak pertanyaan soal kebenaran Jagan memukulinya. Bahkan si M sampai menelpon Bhavani untuk menanyakan keadaannya. Tak hanya si M, beberapa anggota MLA lain juga ikut menelpon untuk menanyakan hal yang sama. Karena kekacauan itu, pimpinan partai menelpon dan menskorsnya. Bhavani yang tak terima segera pergi ke majelis partainya. Kini semua anggota tak lagi takut dengan Bhavani karena anak muda seperti Jagan saja berani memukulnya. Akibatnya masyarakat meremehkan partai mereka dan Bhavani harus diskorsing. Bhavani bersumpah tak pernah dipukul Jagan, tapi ketua hanya akan percaya jika Jagan sendirilah yang mengatakannya. Sayangnya Jagan selalu no comment mengenai kasus ini. Melihat ayahnya yang khawatir, Tiwari akan membunuh Jagan, tapi Bhavani melarangnya. Orang akan mengira Jagan benar-benar memukulinya. Narti juga mengkhawatirkan suaminya. Ia mengajak suaminya ke kamar untuk mengobati luka pukulan Jagan. Bhavani menjelaskan ke istrinya, semua itu hanya omong kosong Jagan. Narti, satu-satunya orang yang mempercayai Bhavani, dan menyarankan suaminya itu mengunjungi kuil agar kondisinya kembali seperti semula. Setelah dari kuil, Bhavani membotakkan rambutnya, membuat anak buahnya tak mengenalinya beberapa saat, sampai mereka kaget melihat penampilan baru bos mereka. Tapi lagi-lagi media mengira Jagan juga membotakkan rambut Bhavani. Bhavani justru semakin pusing. Meski ia berkali-kali melakukan sumpah, media tak mempercayainya karena Jagan lagi-lagi tak mau memberikan tanggapannya. No comment. Bhavani terlihat sangat sedih. Untuk mengakhiri semuanya, mereka harus melakukan kompromi dan mengatur pertemuan dengan Jagan. Singkat cerita, pertemuan pun dilakukan. Bhavani mengalah dan akan menuruti semua keinginan Jagan agar Jagan menghentikan rumor yang beredar. Jagan setuju
Namun syaratnya Bhavani harus menutup pabrik tembakau dan berhenti menggertak ayahnya. Dan yang terpenting Bhavani harus menikahkan Tiwari dengan seorang gadis yang ia hamili. Namanya adalah Sruti. Setelah itu Jagan akan mengembalikan keadaan. Sedangkan Nanda, dia merenung merindukan Jagan. Tapi Siti mengganggunya. Ia telah mencarikan suami untuk Nanda. Pria itu sepupu Siti yang tinggal di Dubai. Siti tak memerlukan persetujuan Nanda, membuat Nanda kesal. Apalagi ayahnya sudah setuju soal itu. Nanda tak tahan lagi. Ia datang ke rumah Jagan dan memeluknya. Orang tuanya telah mengatur perjodohannya dengan pria lain. Nanda memohon agar Jagan melakukan sesuatu, tapi Rajendra melarang dan mengusirnya. Nanda meminta Rajendra memisahkan masalah bisnis dengan percintaan mereka, namun Rajendra tetap kukuh pada pendiriannya. Jagan menghentikan ayahnya yang mendebat Nanda, hingga Nanda pun diusir. Ibu tak tahan lagi, dia akhirnya mengungkap kebenaran soal Nanda. Sebelumnya, Jagan menolak untuk menerima perjodohan kemarin karena dia memiliki kekasih. Dan setelah bertemu, ternyata kekasihnya itu Nanda, putri Ragu. Ayah menanyakan kebenarannya, Jagan pun minta maaf. Dia memang mencintai Nanda, tapi dia juga mencintai keluarganya. Jadi melupakan Nanda tak terlalu sulit baginya. Ayah merasa bersalah, dia berjanji akan mengembalikan kisah cinta Nanda dan Jagan. Di scene lain memperlihatkan Andre yang kegirangan akan dinikahkan dengan Nanda, gadis kaya raya. Siti memiliki rencana jahat. Sebelum Ragu mengubah pikirannya, Andre harap Siti segera menentukan tanggal pernikahannya. Siti punya rencana jahat, bukan karena cinta. Siti menikahi Ragu karena kekayaannya. Nanda akan mewarisi kekayaan Ragu. Beruntung Tuhan membatalkan pertunangan itu. Andre takut ketahuan sudah menikah, tapi Siti akan menutupinya. Setelah pernikahan Andre dan Nanda dilangsungkan, Siti akan membalikan semua aset dan membunuh Rajendran beserta putrinya. Lalu ia akan membagi harta Ragu dengan Andre dan pergi ke London. Ragu mendengar semua itu. Ia marah dan mengusir Siti Andre dengan kasar. Ragu merasa bersalah dengan Rajendran dan Calapati akan menyampaikan permintaan maaf Ragu pada Jendran. Tapi itu tak diperlukan karena Rajendran sudah sampai di rumah Ragu dan telah memaafkannya. Mereka berpelukan dan akan melanjutkan aliansi pernikahan Jagan dan Nanda. Di sisi lain, Tiwari marah karena ayahnya terus-terusan memaksanya menikahi Sruti. Selama ini Bhavani selalu menuruti permintaan Tiwari. Kali ini demi reputasinya, ia memohon agar Tiwari mau menikahi Sruti. Tiwari marah dan merendahkan ayahnya. Tiwari akan menangani Jagan, tapi Bhavani meremehkan putranya. Tiwari memperlihatkan Bhavani bahwa ia telah menculik Nanda. Dengan senang Bhavani menelpon Jagan. Jika Jagan ingin Nanda selamat, maka 3 jam lagi Jagan harus melakukan klarifikasi publik dan mengembalikan reputasi Bhavani. Bhavani memanggil media untuk mendengarkan pernyataan Jagan, sedangkan Jagan menyelamatkan Nanda terlebih dahulu. Ia menghajar semua anak buah Tiwari dan menghajar Tiwari tanpa ampun. Tiwari sampai ketakutan. Ia memohon agar Jagan melepaskannya dan berjanji akan menikahi Sruti dan menjadi suami dan ayah yang baik. Jagan melepaskannya. Ia menuju ruang konferensi dan memberitahukan kebenarannya kalau dia tak pernah memukuli Bhavani maupun mencukur rambut Bhavani. Bhavani kegirangan, tapi semua orang menertawainya. Namun Jagan memancing Bhavani dengan menanyakan keberadaan Nanda. Bhavani malah keceplosan telah menyekap Nanda. Dia akan membunuh dan meniru paksanya. Semua orang kaget dan Bhavani tak bisa mengendalikan emosinya. Dia mengancam akan membunuh siapapun yang berani menulis berita jelek soal dirinya. Excuse me. Jagan menghentikan keributan. Jagan memang belum pernah memukul Bhavani, tapi sekarang ia akan memukulnya di depan semua orang. Film pun ditutup dengan Jagan yang terus memukuli si gemoy sampai pakaiannya compang-camping. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.